Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah ya. Alright, kelas 8 hari ini kita sudah masuk chapter baru. Kemarin sudah selesai ulangan, alhamdulillah. Yang mengumpulkan juga lumayan banyak dibandingkan dengan ulangan yang pertama. Alhamdulillah. Walaupun yang pertama udah pada nyusul-nyusul, tapi yang kedua kemarin kebanyakan tepat waktu. But masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Jadi saya harap yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan ya. Jadi walaupun kalian mengumpulkannya telat dan nilainya memang saya kurangin karena tidak tepat waktu, tapi saya lebih mengapresiasi kalau kalian mengumpulkan ketimbang tidak mengumpulkan sama sekali dan nilainya kosong. Jadi kalau kalian mengumpulkan tapi telat itu masih saya nilai, itu masih ada nilainya, walaupun nilainya nanti saya kurangi poin bergantung selama apa kalian telatnya. Tapi kalau kalian gak ada nilainya sama sekali, gak mengumpulkan, ya berarti nilainya kosong kan. Saya gak bisa ngasih nilai kalau gak ada tugasnya, gak ada bukti nyatanya kalian mengerjakan gitu loh. Seperti itu, oke? Jadi kalau ada tugas, saya harap kalian mengumpulkan. Oke, nih sekarang kita masuk ke chapter 9 di kelas 8 ini. Kita masuk ke chapter 9. Sebentar, saya editkan dulu biar lebih enak coret-coretnya. Wah, ini ulang dari awal nih. Sebentar ya. Oke, tara, ini kita udah di chapter 9. Oke. So, di chapter 9 ini judulnya Bigger is not always better. Lebih besar bukan berarti lebih baik. Di sini kita mau belajar yang namanya comparative degree. Mana sih? Oh, gak bisa. Ternyata tidak bisa diedit pemirsa. Oke, kita pakai ini aja. Kita mau belajar yang namanya comparative degree. Comparative degree. Tulisannya gini ya. Nah, nih comparative degree dan juga superlative degree. Oke. Jadi comparative degree sama superlative degree. Intinya adalah kita mau belajar tentang perbandingan. Jadi membandingkan sesuatu. Misalnya membandingkan buku. Buku ini lebih tebal daripada buku yang ini gitu. Jadi buku A lebih tebal dari buku B. Terus buku C lebih tebal daripada buku B kayak gitu. Jadi itu namanya comparative degree. Membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang superlative degree ini maksudnya adalah perbandingan tapi dia yang paling. Jadi kalau yang komparatif tadi kan ini lebih besar dari ini lebih besar dari ini, jadi membandingkan satu sama lain. Kalau yang superlatif itu contohnya ini adalah yang paling besar, jadi superlatif namanya kan juga super ya. Superlatif itu berarti dia yang paling. Contohnya, contoh kalimatnya, buku A lebih tebal daripada buku B. Kemudian buku C lebih tebal daripada buku A. Berarti kan buku C yang paling tebal ya. Buku A lebih tebal daripada buku B, dan buku C lebih tebal daripada buku A. Berarti C yang paling tebal. Nah, kalimat buku A lebih tebal daripada buku B dan buku C lebih tebal daripada buku A, itu adalah contoh kalimat comparative degree. Sedangkan kalimat yang ketiga, buku C adalah buku yang paling tebal. Itu adalah contoh kalimat dari superlative degree. Seperti itu. Itu pembukaannya. Jadi ini yang mau kita pelajari. Comparative degree and superlative degree. Insya Allah ini gampang dan halamannya juga nggak begitu banyak. Jadi nanti kalian ikuti pembelajaran ini dengan seksama. Insya Allah nanti kalian bisa paham. Oke? Nah, ini tujuan kita. We will learn to compare people, animals, and things in order. Jadi kita belajar untuk membandingkan orang atau hewan atau sesuatu secara berurutan kayak gitu. To show their differences, untuk menunjukkan perbedaannya satu sama lain, perbedaan mereka. Kemudian to be proud of them, untuk membanggakan mereka. Yang ketiga to praise them, untuk
memuji mereka, and yang terakhir to criticize them, untuk mengkritik mereka. Oke, itu pembukaannya. Next, kita baca contohnya. Contoh dari kalimat comparative degree. Oke, kita masuk yang pertama. I think Bono will win the race. Aku pikir Bono akan memenangkan perlombaannya. Kita kesini ya, nomor 1. I think Bono will win the race. Aku pikir Bono akan memenangkan perlombaannya. Terus yang bawah jawab, I think so too. Aku juga berpikir begitu. Bono is thinner but stronger than Ghani. Bono lebih kurus tetapi lebih kuat daripada Ghani. Kemudian Ghani is bigger but weaker than Bono. Ghani itu lebih besar tetapi lebih lemah daripada Bono. Nah, ini kalimat, ada 2 kalimat comparative degree. Oke. Bono is thinner but stronger than Ghani. Itu komparatif. Ghani is bigger but weaker than Bono. Itu juga komparatif. Oke. Next, contoh yang kedua. Are Dini and Dani really twins? They don't look like twins. Apakah Dini dan Dani benar-benar kembaran? Mereka tidak terlihat seperti kembaran. Kemudian temannya jawab, yes, they are twins. Iya benar, mereka adalah kembaran. But you are right. Tetapi kamu benar. They don't look like twins. Mereka tidak terlihat seperti kembaran. Dini is taller and plumper, and Dani is shorter and thinner. Dini itu lebih tinggi dan lebih berisi. Plumper itu berisi. And Dani itu lebih pendek dan lebih kurus. Tuh, jadi ini kalimat ini juga kalimat comparative. Contoh kalimat comparative degree. Oke, kemudian contohnya kita masuk contoh yang ketiga, contoh selanjutnya. Look, lihatlah, the horse and the donkey look alike. Kuda dan keledai ini terlihat mirip, tetapi the horse is bigger than the donkey. Kudanya lebih besar daripada keledai. The donkey is smaller than the horse. Keledainya lebih kecil daripada kuda, benar kan? Right? Gitu, benar kan? And then contoh yang keempat. I think a mountain and a hill are just the same, right? Aku pikir sebuah gunung dan sebuah bukit itu sama saja, benar kan? Terus temannya ada yang jawab, no, look, tidak, lihatlah. The one on the left is a mountain. Itu yang di sebelah kiri itu adalah gunung. And on the right is a hill. Dan di sebelah kanan adalah lembah atau bukit. The mountain is higher than the hill. Gunung lebih tinggi daripada lembah. The hill is lower than the mountain. Lembah lebih rendah daripada mountain atau gunung. And then contoh yang kelima. On my left hand I have cotton. On my right hand I have stone. Di tangan kiriku aku memiliki cotton atau kapas. Di tangan kananku aku memiliki batu. They have the same size. Mereka memiliki ukuran yang sama. I can feel that the cotton is much lighter than the stone. Aku bisa merasakan bahwa kapas ini lebih enteng, jauh lebih enteng daripada batu. Next, contoh yang keenam. Don't you think that there is something wrong with the picture? Tidakkah kamu berpikir ada perbedaan dari gambar? The helicopter is flying higher than the plane. Helikopter itu terbang lebih tinggi daripada pesawat. Tuh. Oke? Itu contohnya. Oke. Ini juga contoh lain. Nah, dari contoh tadi udah ada 6 contoh nih. Kita udah lihat 6 contoh ya tadi. Jadi kita tahu nih kalau mau setelah lihat beberapa contoh tadi dan udah di semua contoh itu ada kalimat yang namanya kalimat komparatif, kalian pasti bisa menganalisis. Kebanyakan yang komparatif itu ada apa sih yang mereka mirip-mirip itu ada kata apa aja gitu. Pasti kalian udah tahu ya, bisa analisis ya. Yang pertama tadi adalah adjektif atau kata sifatnya itu ditambah dengan er. Kebanyakan seperti itu. Stronger, bigger, weaker. Jadi kata
kata adjektif atau kata sifatnya, belakangnya ditambah er. Itu berarti lebih. Weaker, lebih lemah. Stronger, lebih kuat. Bigger, lebih besar. Taller, lebih tinggi. Higher, lebih tinggi. Gitu, oke? Itu. Terus yang kedua, itu adalah kata than. Nah, the donkey is smaller than the horse. The hill is lower than the mountain. The cotton is much lighter than the stone. The helicopter is flying higher than the plane. Ya kan? Jadi semua kalimat comparative itu ada than-nya. Than itu artinya apa sih, Miss? Than itu artinya adalah daripada. Oke, daripada. Jadi the donkey is smaller than the horse. Donkey atau keledai itu lebih kecil daripada kuda. Terus the hill is lower than the mountain. Lembah itu lebih rendah daripada gunung. Gitu. Nah, kemudian analisis yang lain lagi adalah dalam kalimat comparative degree, kalian menggunakan to be. Jadi, saya bilang dari awal kalau to be terus kata kerja itu tuh adalah basic. Jadi kalian harus tahu kalau subjek apa, to be-nya apa, itu adalah basic sekali. Jadi kalian harus paham itu. Misalnya, tadi bilang contohnya buku A itu lebih tebal daripada buku B. Berarti book A, jangan lupa pakai to be. Book A is, karena book A sama dengan it. Subjeknya it. Book A berarti to be-nya is. Book A is lebih tebal. Tebal bahasa Inggrisnya thick. Lebih tebal tinggal ditambah er. Thicker. Book A is thicker, lebih tebal daripada than book B. Nah, ini contohnya gini. Book A is thicker than book B. Buku A itu lebih tebal daripada buku B. Contohnya seperti itu. Gampang ya? Gampang. Jadi, kalian ingat kata sifatnya itu ditambah dengan er. Nih. Dan setelah itu diikuti dengan than. Daripada. Lebih tebal daripada apa? Gitu. Oke, jangan lupa sebelum kata sifatnya harus ada to be. Oke, next. Tadi kalau kalian lupa nyatet bisa di screenshot. Jadi dibalikin dulu videonya ini terus di screenshot. Oke, ini sama contohnya juga. Kita langsung aja ke sini. Oke. Nah, ini adalah list adjektif atau list kata sifat. Oke, di sini ada small, strong, big, weak, tall, short, thin, high, low, heavy, light, young, old, long, fast, and slow. Ada 16 kata sifat. Di sini yang belakangnya er ini adalah yang bentuk dari comparative degree. Comparative. Yang di ist ini adalah bentuk dari superlatif. Tadi ya, yang paling tadi superlatif. Oke. Nah, yang bisa dibuat comparative and superlative adalah kata sifat. Diingat-ingat ya, cuman kata sifat. Jadi kata kerja itu enggak. Kata kerja nggak bisa dibuat komparatif atau superlatif ya. Kata kerja, subjek itu nggak bisa dibuat komparatif atau superlatif. Jadi yang bisa dibuat komparatif atau superlatif hanya kata sifat atau adjectives. Contohnya, small, kecil. Lebih kecil berarti smaller. Paling kecil, the smallest. Jadi kalau kalau lebih itu ada tambahan er. Kalau paling ada tambahan the di depan kata sifatnya. Kemudian er diganti menjadi est. Gitu, segampang itu, gampang kan? Kemudian strong, kuat. Lebih kuat berarti stronger. Paling kuat berarti the strongest. Big, besar. Lebih besar, bigger. Paling besar, the biggest. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya dari weak sampai slow, silahkan kalian isi titik-titiknya itu. Kalian buat tabelnya ini, ditulis yang rapi di buku kalian. Kemudian kalian isi
bagian yang kosong-kosongnya itu. Jadi bentuk komparatif sama bentuk superlatifnya apa. Oke? Kemudian setelah selesai, saya minta kalian buat contohnya. Oke, kalian buat contoh kalimatnya. Saya buat satu contoh dari yang small. This bag is smaller than that bag. Buku ini lebih kecil daripada that bag. Oke, jadi tas yang ini tuh lebih kecil daripada tas yang itu. Kemudian yang kedua, contohnya dari yang superlatif. That bag bukan that bag. Wait. This bag is the smallest. Nah, ini contohnya. Jadi ada dua kalimat komparatif sama superlatif. Kalimat komparatifnya adalah ini, this bag is smaller than that bag. Tas ini lebih kecil daripada tas itu. Ya kan, tas ini lebih kecil daripada tas itu. Nah, superlatifnya, tas ini adalah tas yang paling kecil. Gitu, tas ini lebih kecil daripada tas itu. Superlatifnya, tas ini adalah yang paling kecil, yang terkecil gitu. This bag is the smallest. Kalian buat kalimat seperti ini. Jadi kalimat komparatif sama superlatifnya. Oke, nggak usah semua. Kalian buat 3 saja. Di 3 adjektif saja. Cukup di 3 kata sifat. Di 3 kata sifat, kalian tulis contoh kalimat komparatif dan superlatifnya. Jadi setelah kalian selesai bikin list, kalian selesai melengkapi list ini, mengisi list ini, titik-titik ini, kalian isi semua sampai bawah. Setelah itu kalian buat contoh kalimatnya dengan menggunakan 3 kata sifat. Kalimat komparatif dan kalimat superlatif. Oke, seperti itu. Jangan lupa hari ini ketua kelompoknya mengingatkan tugas kepada teman-teman seanggotanya ya. Jadi tugasnya apa, diingatkan kembali. Kalau misal ada yang belum paham atau belum mendengarkan videonya, diingatkan untuk menonton videonya, menyimak videonya. Insya Allah ini babnya mudah, jadi insya Allah semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami chapter ini. Jadi semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami pembelajaran hari ini. I think that's all. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan personal ke Miss Intan, chat personal seperti biasa. Dan saya harap tugasnya dikumpulkan hari ini ya. Jangan kalian menunda-nunda pekerjaan karena nanti akan membebani diri kalian sendiri. Jadi tiap ada tugas hari ini ya dikerjakan hari ini. Besok pasti ada tugas lagi jadi ada tugas hari ini, kerjakan hari ini, selesaikan hari ini. Oke? Tugasnya dikumpulkan, difoto seperti biasa, dikirim ke WA Miss Intan. Alright, I think that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.